sejarah singkat masuknya kekristenan di tanah Angkola. Pada suatu masa di tanah Batak, jauh sebelum kita lahir, datanglah pembawa berita Injil yang dipanggil Tuhan untuk menyebarkan kasih Yesus. Mereka bukan hanya membawa firman, tapi juga harapan. Harapan untuk pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik. Tokoh-tokoh inilah yang membuka jalan bagi gereja yang kita kenal sekarang di Parangsoran. Marilah kita kembali mengingat ke masa lalu ketika para hamba Tuhan berani membawa terang Injil ke tanah Batak. Pada tahun 1856, datanglah pendeta Gerrit van Asselt dari Belanda. Ia adalah seorang misionaris Belanda yang memberitakan kabar baik di tanah Batak. Van Asselt adalah sosok yang luar biasa, sabar, dan penuh cinta. Ia memulai pelayanannya dengan mendirikan sekolah dan gereja di Parangsoran. Saudara-saudari, bayangkanlah seorang guru yang penuh kasih mengajari anak-anak Batak pertama tentang kasih Kristus. Dia dikirim ke Sumatera membawa harapan baru untuk orang Batak. Dia bertemu dengan seorang raja yang baik hati, yaitu Jarumahot Nasution, yang memberinya tanah untuk membangun sekolah dan gereja. Di tanah ini, pendeta Gerrit van Asselt membangun gereja dan sekolah yang disebut Sekolah Topas karena terbuat dari kayu. Sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bahwa Jarumahot Nasution meskipun beragama Islam, tetapi dialah yang memberikan tanah ini kepada pendeta Gerrit van Asselt untuk membangun gereja dan sekolah Kristen pertama kali di tanah Batak, Sipirok tahun 1856.
1858. Suatu hari yang indah, tepat hari Paskah pada tanggal 30 Maret tahun 1861, Pendeta Gerrit van Asse membaptis dua orang Batak pertama, yaitu Pagar Siregar dengan nama baptis Simon Petrus, dan Main Tampu Bolon dengan nama baptis Jakobus Tampu Bolon. Datanglah Pendeta Heine dari Jerman. Bersama Pendeta Gerrit van Asse, mereka bekerja keras mengabarkan Injil di Sipiro dan membangun gereja pertama di sana. Pendeta Heine mengajarkan banyak hal tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kemudian Pendeta Klemer datang dari Jerman. Pendeta Klemer melanjutkan penginjilan di wilayah-wilayah lain di Tapanuli Selatan. Dengan penuh semangat, dia meresmikan gereja dan membaptis banyak orang seperti Thomas, Filipus, dan Yohanes. Thomas, Filipus, dan Yohanes dibaptis tepat pada hari Natal tahun 1864.
Pendeta Betts yang datang dari Belanda. Pendeta Betts bekerja di wilayah Bunga Bondar dan memperluas pelayanan, membawa banyak orang mengenal Yesus. Mereka semua bekerja bersama untuk menyebarkan Injil, membangun gereja, sekolah, dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tanggal 7 Oktober tahun 1861, mereka mengadakan rapat di gereja Parau Sorot. Dalam rapat inilah mereka membagi tugas untuk memperluas penginjilan di seluruh tanah Batak. Nama keempat pendeta disingkat menjadi HKBP. Heine, Klemer, Betts, dan Van Asel. Hasil rapat 4 penginjil pada tanggal 7 Oktober tahun 1861 memutuskan pembagian wilayah perkabaran Injil, yaitu RDLO dari Belanda dan RMG dari Jerman. Pada tahun 1862, RGM mengirim IL Nomensen ke Tanah Batak, yang selanjutnya kita kenal sebagai Eporus pertama HKBP. Marilah kita belajar dari keberanian dan kasih mereka untuk selalu membawa terang Tuhan kemanapun kita pergi, seperti yang mereka lakukan di Parau Sorot dulu. Demikianlah fragmen sejarah singkat masuknya kekristenan di Tanah Batak yang diperankan oleh anak sekolah minggu GKPA Silangge dan Panti Asuhan Deborah Silangge. Marilah kita saksikan persembahan pujian yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku.